anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ajat di sini. Mudah-mudahan hari ini semua anak-anak ada dalam kondisi yang sehat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 pada materi perkembangbiakan vegetatif, khususnya adalah vegetatif alami. Nah, Bapak akan memberikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Nah, kita mulai dengan pernyataan seperti ini. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Nah, di sini Bapak akan memberikan penjelasan seperti ini. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pada perkembangbiakan vegetatif dibagi dua, ada perkembangbiakan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah spora. Apa itu spora? Nah, Nobita jelaskan spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Berikut contoh perkembangbiakan dengan cara spora, yaitu tumbuhan paku. Nah, di sini kita amati terdapat bintik-bintik kecoklatan di mana ini adalah spora. Yang kedua adalah jamur. Nah, jamur ini juga berkembang biak dengan cara spora. Kalian bisa amati bagian bintik-bintik yang ada pada jamur tersebut. Yang kedua adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu yang baru berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, pinang. Nah, pinang ini tidak asing ya. Kalau 17 Agustusan biasanya suka ada lomba panjat pinang nih. Yang selanjutnya adalah tebu. Nah, waktu kecil ini Bapak sering memakan tebu nih ya. Nah, rasanya manis. Selanjutnya, tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Adalah cara berkembang biak melalui tunas adventif, yaitu cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah
tunas yang terbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti daun dan akar. Nah, apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif? Yang pertama, ada tumbuhan yang adventifnya adalah adventif daun, yaitu cocor bebek. Nah, mungkin kalian pernah menemukan tanaman seperti ini. Coba kalian lihat di bagian daunnya, terdapat tunas-tunas yang baru. Yang selanjutnya ada Vijaya kusuma. Nah, bunganya sangat indah. Nah, ini muncul tunas di daunnya seperti ini ya. Yang kedua adalah adventif akar. Apa saja contohnya? Yaitu cemara. Yang kedua adalah sukun. Nah, siapa yang pernah makan buah sukun? Nah, enak ya. Nah, selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang atau tuber adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ada ubi jalar. Wah, siapa yang senang makan ubi jalar? Yang selanjutnya adalah kentang. Tidak asing lagi ya kalau kentang ya. Kalian pasti pernah menyantap kentang. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis umbi seperti apa? Nah, umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar, mengering, dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasa disebut siung. Bila tunas tumbuh, akan terbentuk individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Nah, ini ya yang berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya, nah, contoh perkembangbiakan vegetatif alami lainnya adalah umbi akar. Nah, umbi akar itu seperti apa ya? Nah, akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini, hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama ada wortel, kedua ada bengkuang, ketiga ada ketela pohon, keempat adalah bunga dahlia. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, dari tanaman-tanaman ini pasti sudah tidak asing lagi ya, apalagi banyak yang menjadi bahan makanan kita sehari-hari. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami ada rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma? Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal seperti jahe biasanya dipakai untuk mengolah minuman hangat, lengkuas, bumbu untuk memasak, temulawak. Nah, ini sering dipakai untuk obat penambah nafsu makan ya, dan kunyit. Nah, kunyit ini pun sering dipakai untuk bumbu masak. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir yang akan Bapak contohkan adalah
geragi atau stolon. Nah, apa itu geragi atau stolon? Geragi atau yang biasa disebut sebagai stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang terbentuk dapat menyerap zat hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya. Sehingga jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Nah, apa saja contoh dari geragi dan stolon? Nah, contoh geragi atau stolon adalah 1. Strawberry. Wah, siapa yang pernah minum jus strawberry? Enak ya. Yang kedua, rumput teki. Nah, mungkin kalian pernah melihat di kebun, di lapang ya. Lalu ada arbei, dan yang terakhir ada pegaja. Nah, itu adalah beberapa contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memperhatikan lingkungan rumahmu. Nah, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nah, Bapak akan memberikan contoh. Misalkan, nama tanamannya pisang. Cara berkembang biaknya tunas. Keterangannya dapat kalian isi dengan vegetatif. Silahkan kalian isi bagian-bagian lain dari tabel tersebut dengan benar ya. Anak-anak, setelah tadi menyebutkan nama tanaman dan jenis perkembangbiakannya, selanjutnya kalian harus menuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, contoh, Bapak menuliskan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami punya keuntungan ya, punya manfaat, yaitu tanaman akan lebih cepat berbuah. Kalian boleh melengkapi dengan manfaat dari perkembangbiakan vegetatif alami yang lainnya ya. Siti berkata, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalau kalian merawat dan melestarikan tumbuhan, kalian sudah mengembangkan sikap yang pertama adalah rasa syukur. Dan yang kedua adalah kalian peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi mulai dari sekarang yuk kita rawat tanaman di rumah kita dengan baik sehingga dapat tumbuh dengan bagus ya. Nah, anak-anak, demikian pemaparan dari Bapak. Nah, anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mantapkan diri, gapai prestasi, pasti bisa.